Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Johansyah dengan NIM 230104010009. Saya dari kelas 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu dakwah dari tugas final tes mata kuliah ilmu dakwah dari dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Di sini saya akan menjelaskan 7 materi. Materi pertama yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Materi kedua yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Materi ketiga yaitu paradigma ilmu dakwah. Materi keempat macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Materi kelima yaitu problematika dakwah masa kini. Materi keenam yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Dan materi ketujuh yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Kita masuk ke materi pertama yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang pertama yaitu pengertian landasan ontologis. Kata ontologi merupakan bahasa dari Yunani yaitu toon henon ontosa. Dibahasakan dalam bahasa Indonesia yaitu ada itu ada. Sesuatu dalam dunia ini memiliki arti yang bisa dijelaskan dengan sebuah pembuktian, dengan langkah-langkah pasti dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sauma memandang ontologi adalah cabang teori esensi yang berbicara tentang sifat keberadaan nyata dan bisa dibuktikan. Ontologi merupakan bahasa berasal dari Yunani, taonta, memiliki arti siapakah dan logos berarti sains atau ajaran. Selanjutnya yaitu pengertian landasan epistemologis. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris yaitu epistemologi yang memiliki arti yakni gabungan dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan juga dari kata logos yang artinya adalah ilmu, sains, teori, kajian, dan juga pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Selanjutnya yaitu pengertian landasan aksiologis dakwah. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksio yang artinya nilai dan logos yang artinya teori. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana menggunakan ilmunya. Aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi ialah telaah tentang nilai-nilai, sedangkan teologi telaah tentang tujuan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu pengertian signifikan ilmu dakwah. Menurut Joseph W. Doben, sains aplikatif ditunjuk pada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Teknologi sendiri ada dua bentuk yaitu software, yaitu perangkat lunak, dan hardware, yaitu perangkat keras. Software dari teknologi adalah bagaimana cara memanajemen dakwah. Maksudnya adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur-unsur dakwah yang dilibatkan. Sebelum pendakwah memulai dakwah, terlebih dahulu pendakwah akan mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang medan dakwah. Info ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah dakwah. Sedangkan hardware-nya ialah mesin dari ilmu dakwah itu. Maksudnya adalah cara penyampaian dakwah itu sendiri. Terus, yang materi kedua yaitu ilmu yang berkaitan dengan ilmu dakwah. Yang pertama ada ilmu dakwah dan ilmu agama Islam. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu agama Islam yang menerapkan
Seluk-beluk dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain memiliki kaitan sangat erat dengan ilmu agama Islam, seperti tafsir, fikih, Quran hadis, dan lain-lain. Perbandingan agama dan sebagainya, dengan pengalian ajaran Islam melalui ilmu-ilmu ini, maka semakin dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, baik dengan cara-cara dakwah. Yang kedua yaitu ilmu-ilmu dakwah dan ilmu sosial politik. Ilmu-ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terinci. Oleh karena itu, ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaiannya ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi dan psikologi sosial. Selanjutnya, kita masuk ke materi ketiga yaitu paradigma ilmu dakwah. Pengertian paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi misi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Sistem umum paradigma ilmu dakwah terdiri dari 5 unsur, yaitu pertama, dimensi-dimensi Islam, yang kedua, komunikasi, yang ketiga, penerima pesan, yang keempat, tujuan dakwah, dan yang kelima yaitu evaluasi dakwah. Selanjutnya, teori sistem dakwah. Dakwah Islam adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan berinteraksi dalam mencapai tujuan dakwah. Maksud sistem di sini adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling sambung menyambung, saling berkaitan, menjelmakan urutan yang logis, dan tetap terikat pada ikatan hubungan pada kegiatan masing-masing dalam rangkaian secara menyeluruh. Tanpa sistem dakwah, kita tidak bisa menganalisis interaksi antar komponen dakwah secara komprehensif, sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Misalnya, orang mendefinisikan dakwah hanya sebagai tablik, itu wajar untuk kita. Tapi, kalau dalam dakwah, tablik hanya salah satu bagian dari dakwah. Selanjutnya yaitu komponen sistem dakwah. Yang pertama yaitu tujuan dakwah, untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk memahami dan mengikuti ajaran tersebut. Yang kedua yaitu metode dakwah. Metode yang dapat digunakan dalam dakwah termasuk ceramah, literatur, media sosial, dan melalui tindakan nyata lainnya. Yang ketiga yaitu sasaran dakwah. Umat muslim yang membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam atau non-muslim yang mungkin tertarik untuk memahami agama tersebut. Selanjutnya yaitu teori proses dakwah. Yang pertama ada takwin. Takwin adalah pola atau tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok tahap ini adalah dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah, dan ta'awun. Semua aspek tersebut ditata menjadi instrumen sosiologi. Yang kedua, tanzim. Tanzim dalam ilmu dakwah mengacu pada pengorganisasian atau perencanaan yang sistematis dalam menyebarkan pesan dakwah. Ini melibatkan perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan tindakan yang terorganisasi untuk mencapai tujuan dakwah dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu tahap pelepasan dan kemandirian. Dalam ilmu dakwah, tahapan pelepasan dan kemandirian merujuk pada proses dan pelatihan seorang dai untuk menjadi mandiri dalam tertentu. Selanjutnya,
Kita masuk ke materi keempat yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah. Yang pertama ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya, dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Contoh dakwah fardiyah ialah yaitu saat seseorang menasihati teman sekantor, teman sekelas, atau memberikan teguran, anjuran, dan memberi contoh. Contoh lainnya yaitu saat seseorang mengunjungi orang sakit pada acara tahniyah hingga pada saat upacara kelahiran. Yang kedua ada dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Contoh media yang dipakai dalam dakwah ammah adalah khutbah atau pidato. Biasanya, orang yang melakukan dakwah ammah bisa perorangan atau ada organisasi yang memang bergerak dalam bidang dakwah. Yang ketiga ada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah macam-macam dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Pada dakwah lisan atau dakwah langsung, seseorang bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, maka orang tersebut bisa langsung menanyakan hal tersebut agar bisa jelas dan mampu dipahami. Dakwah bil lisan akan menjadi efektif apabila disampaikan berkaitan dengan hari ibadah seperti khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Yang keempat ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah macam-macam dakwah dengan contoh perbuatan yang nyata. Dakwah ini dimaksudkan agar si penerima dakwah mengikuti jejak dari si dai. Dakwah jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak hanya membuat pendengar memahami arti yang disampaikan, tetapi juga mampu mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat pertama kali Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, beliau mencontohkan dakwah bilhal dengan mendirikan Masjid Quba dan mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Yang kelima ada dakwah bitta'win. Pola dakwah bitta'win atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menertibkan kitab-kitab, buku, majalah, tulisan internet, koran, dan tulisan-tulisan yang lainnya. Dakwah bitta'win tidak akan musnah meskipun sang dai atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bitta'win ini, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada." Yang keenam ada dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni macam-macam dakwah yang disampaikan dengan cara yang bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa. Hal ini mengakibatkan pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Kata lain, dakwah bil hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Selanjutnya, kita masuk ke model-model dakwah. Yang pertama ada model pendidikan. Model dakwah pembelajaran merupakan salah satu tata cara dakwah yang bertujuan buat menyebarkan ajaran agama Islam lewat pembelajaran. Model ini memakai media lisan buat mengantarkan pesan dakwah semacam ceramah ataupun komunikasi langsung antara subjek serta objek dakwah. Dalam konteks pembelajaran, model ini bisa diwujudkan dengan membagikan ceramah ataupun pengajian yang memberikan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua ada model media sosial. Berdakwah dengan model media sosial merupakan sebuah inovasi dalam mengajak serta mengingatkan kembali umat untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Melalui konten menarik
dan informasi yang mudah dipahami, dakwah lewat media sosial sudah jadi salah satu tata cara yang efisien dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Contoh model dakwah lewat media sosial ialah pemanfaatan media sosial selaku media dakwah masa kini. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan dakwah. Yang pertama ada pendekatan sosial. Salah satu metode dakwah dalam dakwah bilhal yaitu adalah dakwah dengan aksi nyata. Metode pemberdayaan masyarakat dengan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Konsep dakwah juga adalah dakwah yang tidak menyempitkan cakrawala umat dalam emosi keagamaan dan keterpencilan sosial. Dakwah yang diperlukan adalah dakwah yang mendorong perluasan partisipasi sosial. Menyampaikan dakwah pada masyarakat perdesaan dan perkotaan tentunya bukan hal yang mudah. Akan tetapi perlu metode dan bentuk-bentuk metode dakwah sosial sendiri. Selanjutnya yaitu pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan merupakan transformasi nilai-nilai ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang membentuk wawasan, sikap, dan tingkah laku individu atau masyarakat. Taklim di sini adalah yang menjelaskan sebagai proses pengajaran yang hanya pada tingkat pemahaman, sedangkan tarbiyah adalah upaya mendorong untuk melaksanakannya. Maka pendidikan merupakan kebutuhan dan sekaligus tuntutan masyarakat, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Lembaga pendidikan peranannya dalam pembentukannya, kecerdasan yang bersangkutan, kedewasaan wawasan, serta pembentukan manusia moralis yang berakhlakul karimah sebagai objek maupun subjek pembangunan manusia seutuhnya. Yang ketiga adalah pendekatan budaya. Dakwah yang ditujukan kepada mad'u harus dilakukan dengan dialog kultural, sehingga akan mengurangi benturan-benturan yang selama ini dipandang kurang menguntungkan, tetapi tetap berpegang pada prinsip permurnian dan pembaharuan. Contohnya yaitu para wali songo yang memanfaatkan islamisasi yang dilakukan wali songo ialah dengan cara berwayang. Bisa mudah diterima masyarakat Jawa ketika itu. Selanjutnya yaitu media dakwah. Yang pertama adalah media lisan. Media lisan merupakan media komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi atau pesan. Termasuk dalam kelompok ini yaitu khutbah, ceramah, nasihat, pidato, dan sebagainya. Media lisan atau bahasa adalah media pokok dalam menyampaikan dakwah kepada orang lain. Media dakwah lisan yaitu seperti khutbah, nasihat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dakwah dengan cara tulisan, seperti surat kabar, buku-buku, majalah, buletin, risalah, dan sebagainya. Secara langsung memang tidak ditemui dalam Al-Quran anjuran menggunakan media tulisan sebagai alat dakwah. Tetapi secara tersirat dapat dipahami dari satu surat yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan huruf Nun sebagai isyarat terpenting tentang peran huruf, pena, dan tulisan dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah. Yang ketiga yaitu metode audiovisual. Adalah cara penyampaian yang sekaligus merangsang penghayatan dan pendengaran. Bentuk ini dilaksanakan dalam media seperti televisi dan jenis media lainnya. Contohnya seperti teater, film, dan media sosial. Media ini dapat dipakai untuk menerangkan ide atau pesan dengan metode modern seperti cerita atau kisah yang dibacakan. Media ini harus benar-benar mendapat perhatian, karena kelebihannya dapat menggapai sasaran sampai ke rumah-rumah dan bisa dibawa kemana saja dan kapan saja. Dan selanjutnya yaitu ada metode dakwah. Yang pertama ialah metode dakwah bil hikmah. Metode dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Seorang dai yang ingin menerapkan metode ini diharuskan untuk mampu memilih, memilah, dan menyelaraskan dakwahnya dengan kondisi mad'u.
atau masyarakat yang jadi objek dakwah, serta menyampaikan risalah syariat Islam dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Yang kedua ialah metode dakwah Mau'izah Hasanah. Mau'izah Hasanah terdiri dari dua kata yaitu Mau'izah dan Hasanah. Kata Mau'izah berasal dari kata waz'azda yaizu wa'azan izatan yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara Hasanah merupakan kebalikan dari Sayi'ah yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. Mau'izah Hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, dan sebagainya, agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga ialah metode dakwah mujadalah. Dari segi etimologi, lapas mujadalah diambil dari kata jadala, yang bermakna memintal, memilit. Kata jadala dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya guna menguatkan sesuatu. Mujadalah adalah tukar pendapat. Mujadalah lebih kepada diskusi atau tanya jawab. Oleh karenanya, seorang dai diharuskan menguasai ilmu-ilmu agama dan kecakapan dalam berbicara supaya dapat menjawab pertanyaan dan persoalan umat Islam. Selanjutnya, kita masuk ke materi kelima yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Yang pertama yaitu pengertian dai. Dai merupakan pelaku atau subjek dakwah. Di Indonesia, pelaku yang melaksanakan dakwah sering disebut dengan istilah dai, mubalik, ulama, ustadz, ustazah, dan kiai. Berbeda dengan seorang komunikator biasa, dai memiliki kriteria yang menjadi ukuran kredibilitas agar dakwah efektif dan diterima oleh mad'u. Dai dalam pelaksanaan dakwah bisa dilakukan oleh perseorangan atau pribadi, individu per individu maupun kelompok atau lembaga. Selanjutnya yaitu pengertian mitra dakwah atau mad'u. Objek dakwah atau mad'u adalah sasaran penerima pesan dakwah, baik secara individu ataupun kelompok, beragama Islam maupun non-Islam. Dari pengertian ini dapat ditarik benang bahwa mad'u adalah keseluruhan manusia tanpa memandang agama, ras, suku yang akan menerima pesan dakwah dari dai. Selanjutnya yaitu materi dakwah atau madah. Pengertian madah. Madah adalah hal-hal yang tersurat dalam penyampaian simbol-simbol baik yang verbal maupun non-verbal. Materi dakwah ialah ajaran Islam. Ajaran-ajaran agama Islam inilah yang wajib disampaikan kepada umat manusia dan mengajak mereka agar mau menerima dan mengikutinya. Meliputi 3 pembahasan yang tidak dapat dipisahkan yaitu keyakinan atau akidah, hukum-hukum, dan moral atau akhlak. Selanjutnya, kita masuk ke materi ke-6 yaitu faktor hidayah dalam masa kini. Yang pertama yaitu pengertian hidayah. Menurut istilah leksikal, hidayah berasal dari kata hada yang artinya petunjuk atau bimbingan atau pimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa pengertian hidayah adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah juga bisa diartikan petunjuk yang datang dari Allah. Semua manusia pada dasarnya berhak mendapatkan petunjuk dari Allah. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam hidayah. Menurut Syekh Muhammad Abduh, ada beberapa macam hidayah, yakni yang pertama hidayatul ilham atau hidayah watak tabiat atau insting. Hidayat tabiat adalah petunjuk Allah berupa tabiat atau naluri dan bisa juga disebut sebagai unsur yang sifatnya otomatis pemahamannya atau fitrah. Ketika suatu makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah dilengkapi dengan tabiat masing-masing. Contoh, kelebihan hewan yang bermacam-macam serta fungsinya. Agar hewan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, misalnya seekor itik. Begitu dia ditetapkan langsung, dia dapat berenang. Padahal sebelumnya tidak pernah belajar berenang sama sekali.
Demikian pula bayi yang masih kecil. Bayi itu lahir langsung dapat menangis. Padahal sebelumnya ibunya tidak pernah mengajarinya menangis. Dengan cara menangis seorang bayi bisa menyampaikan perasaannya, apakah anak itu merasa lapar, kedinginan, dan sebagainya. Maka harus disadari bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah dengan kesempurnaan bentuk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dengan organ tubuh yang dilengkapi dengan akal dan pikiran. Akal pikiran inilah yang membuat manusia mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang kedua adalah hidayatul hawas, yaitu hidayah indera. Hidayah indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Semua indera itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala agar makhluknya dapat menikmati apa yang dikehendakinya. Seandainya si makhluk hidup ingin melihat, Allah telah memberikannya mata sebagai alat untuk melihat. Apabila mereka ingin mendengar, maka Allah telah memberikannya telinga. Dan apabila mereka ingin mencium, maka Allah telah memberikannya hidung dan sebagainya. Hidayah hawas ini sama dengan hidayah tabiat yang diberikan Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, baik binatang maupun manusia. Manusia dilengkapi dengan indera atau sering disebut dengan panca indera, yang terdiri atas indera pengecap atau lidah, indera perasa, kulit, indera pendengaran, telinga, indera penciuman, hidung, dan indera penglihatan yaitu mata. Hidayah indera ini dimiliki setiap makhluk hidup. Mereka diberi petunjuk oleh Allah bagaimana merasakan makan, merasakan dingin dan panas, bagaimana merasakan sakit, bersuara, dan lain sebagainya. Tetapi kita tentu sadar bahwa manusia berbeda dengan hewan. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan hewan, karena manusia dilengkapi oleh akal dan pikiran. Oleh sebab itu, manusia bisa membedakan baik dan buruk suatu perbuatan. Seandainya suatu perbuatan yang dilakukan bermanfaat dan baik, maka harus dilaksanakan. Dan jika sekiranya sesuatu itu merugikan, maka hendaknya dihindarkan. Yang ketiga ialah hidayatul akli atau hidayah akal. Hidayah ini hanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Dengan akalnya, manusia dapat berpikir. Manusia memiliki harga diri dan martabat yang mulia. Bahkan dengan akalnya, manusia telah dibedakan Allah dengan makhluk-makhluk lainnya, baik mengenai tugas dan kewajibannya, maupun hak miliknya. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan akalnya pula, manusia dapat meluruskan apa yang dianggap salah oleh penglihatannya. Dengan mengandalkan akalnya, manusia belum dapat menjamin bahwa perbuatannya itu selamanya berada di jalan yang benar. Dan belum tentu pula dapat menghindari kejelekan dan kejahatan. Sebab, dengan hanya mengandalkan akalnya, manusia tidak secara otomatis dapat mengetahui pilihan yang benar dan menolak yang salah. Tidak sedikit manusia yang melakukan kejelekan dan kejahatan padahal sebenarnya ia mengetahui dan memahami bahwa perbuatannya itu adalah salah. Oleh sebab itu, fungsi hidayah akal ini hanya sekedar untuk memberitahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan untuk dapat mengamalkannya, diperlukan adanya hidayah agama. Yang keempat yaitu hidayah dini, hidayah agama atau din Allah. Hidayah agama yaitu petunjuk Allah kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Kita melaksanakan segala perintah agama, menjauhi segala larangan agama bukan disebabkan karena baik menurut akal, tetapi yang paling utama karena disebabkan pada diri kita telah ada hidayah agama yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya hidayah agama, maka fungsi sebagai akal akan tersalurkan.
Sehingga manusia yang telah mengakui dan memahami berdasarkan asalnya itu baik dan menurut pertimbangan akalnya perbuatan itu jelek akan diteruskan dengan mengerjakan kebaikan. Bahkan dengan hidayah agama, predikat manusia dapat berubah menjadi seorang muslim dan mukmin. Sungguhnya, seluruh hidayah yang telah dibicarakan adalah di bawah pimpinan agama Allah. Bahkan akal pikiran tak akan berhasil kembali kepada fitrah hidayah Allah jika tidak dilengkapi dengan agama. Dengan hidayah, akal manusia dapat memperoleh suatu kebenaran. Tetapi kebenaran yang didapat dari hidayah akal tidak selamanya merupakan kebenaran sejati. Jika seseorang hanya mengandalkan hidayah akal, maka tak mungkin bila mendapatkan hakikat kebenaran. Akan tetapi, apabila hidayah akal dipimpin oleh agama, maka akan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Selanjutnya, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Hidayah merupakan petunjuk atau bimbingan dalam agama Islam. Dalam konteks konversi agama, hidayah dapat diartikan sebagai arahan atau bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Dalam berbagai kasus konversi agama, hidayah mengacu pada peran penting dari Allah dalam membimbing seseorang dalam pemahaman agama dan memilih keyakinan yang benar. Dalam konteks konversi agama, hidayah memainkan peran sentral sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih keyakinan tertentu. Selanjutnya yaitu hidayah dan ikhtiar dakwah. Hidayah adalah petunjuk atau bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk menjalani kehidupan dengan cara yang benar. Sedangkan ikhtiar dakwah mengacu pada upaya atau usaha yang dilakukan dalam menyebarkan ajaran agama atau pesan-pesan kebaikan kepada orang lain. Jadi, hidayah dan ikhtiar dakwah menggambarkan pentingnya petunjuk dari Allah serta upaya yang dilakukan manusia dalam menyebarkan ajaran agama dan kebaikan kepada sesama. Selanjutnya, kita masuk ke materi terakhir yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Yang pertama yaitu pengertian persuasif dakwah. Persuasif diambil dari istilah kata Latin yaitu persuasio, memiliki kata kerja persuadere, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Proses persuasif dakwah bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku manusia sebagai sasaran dakwah ke arah kualitas kehidupan yang lebih baik. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan persuasif adalah sebuah nilai kesadaran, kerelaan, disertai perasaan senang. Persuasif dakwah adalah komunikasi yang senantiasa berorientasi pada segi-segi psikologis mad'u dalam rangka membangkitkan kesadaran mereka untuk menerima dan melaksanakan ajaran agama Islam. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk persuasi. Yang pertama adalah pribadi dai atau persona. Seorang dai harus memiliki kriteria-kriteria yang dipandang positif agar dapat membuat sesuatu dakwah itu positif. Kriteria-kriteria tersebut ialah memiliki kualifikasi akademik tentang Islam. Seorang dai hendaknya memiliki pengetahuan yang sempurna dan menguasai sepenuhnya agar dapat membimbing seseorang dengan baik. Yang kedua, memiliki konsistensi antara amal dan ilmunya. Perbuatan seorang dai tidak boleh melecehkan kata-katanya sendiri. Apa yang ia demonstrasikan kepada masyarakat haruslah apa yang menjadi keyakinan batinnya. Sebab apabila seorang perbuatan dai tidak sejalan dengan perkataannya, masyarakat akan membuat seruan bahwa dakwahnya tidak berbobot dan tidak berwibawa. Selanjutnya yaitu santun dan lapang dada. Bersikap santun merupakan sikap yang baik pada dai. Selanjutnya sifat pemberani, tidak mengharap pemberian orang, qanaah atau kaya hati, dan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua ada materi dakwah.
Materi dakwah ada segala pesan yang harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran agama Islam yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah rasulnya, yang mengandung 3 prinsip yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Al-Quran memberikan istilah-istilah pesan yang persuasif dengan kalimat kaulan baliga yang artinya perkara yang membekas pada jiwa, kaulan laina, perkataan yang lemah lembut, kaulan maisura, perkataan yang mudah dimahami, kaulan karima, perkataan yang mulia, dan kaulan sadida, perkataan yang benar. Selanjutnya yang ketiga ialah kondisi psikologis mad'u. Dakwah harus memperhatikan kondisi kejiwaan suatu masyarakat. Kondisi kejiwaan suatu masyarakat memiliki korelasi erat dengan setiap kejadian atau peristiwa yang dialami, baik yang terkait dengan kondisi alam maupun sosial. Peristiwa dan kejadian yang dialami oleh suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya adalah berlainan. Karena itu, dipandang dari sudut kejiwaannya, maka setiap kelompok masyarakat boleh dibilang masing-masing adalah unik. Sehingga dakwah yang manusiawi sekaligus komunikatif adalah dakwah yang dapat memahami keunikan psikologi setiap umat dan mencari jalan keluar yang tepat sesuai dengan suasana kebatinan mereka dalam dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya, tahapan perubahan pada efek dakwah. Yang pertama yaitu efek kognitif. Pesan dakwah menimbulkan efek kognitif bila komunikator atau dai telah berhasil membuat komunikan atau mad'u memahami suatu pesan dakwah hingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. Yang kedua yaitu efek afektif. Efek afektif terjadi bila pesan dakwah tersebut selain membuat mad'u mengerti, juga sudah membuatnya tersentuh hatinya, hingga menimbulkan perasaan tertentu padanya. Perasaan yang dimaksud misalkan merasa iba, sadar, sedih, takut, gembira, khawatir, dan lain sebagainya. Perasaan demikian dikategorikan dalam efek afektif, efek yang kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Yang ketiga yaitu efek behavioral. Lebih tinggi lagi dari kadar jenis efek tersebut adalah efek behavioral. Karena pesan dakwah tadi tidak hanya berhasil membuat mad'u mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat ia melakukan kegiatan atau tindakan. Sebuah pesan yang menyentuh dan yang mampu merangsang individu untuk menolak atau menerima pada umumnya melalui proses mengerti, yaitu proses kognitif, proses menyetujui, yaitu proses objektif, dan proses pembuatan, yaitu proses psikomotorik. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah melibatkan beberapa aspek, seperti yang pertama, perubahan pengetahuan. Menilai sejauh mana audiens memahami pesan dakwah dan apakah terdapat peningkatan pengetahuan agama setelah menerima ilmu dakwah. Yang kedua yaitu perubahan sikap. Mengukur perubahan sikap dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari dakwah, seperti toleransi, keadilan, dan empati. Yang ketiga yaitu perubahan perilaku. Menilai apakah ada perubahan positif dalam perilaku audiens seperti lebih taat beribadah, meningkatkan etika, atau mengurangi perilaku negatif. Yang keempat yaitu partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Mengamati apakah audiens lebih aktif dalam kegiatan keagamaan setelah menerima dakwah. Yang kelima adalah pengaruh sosial. Menganalisis dampak dakwah dalam konteks sosial, termasuk peningkatan kebersamaan dan dukungan antar komunitas. Yang keenam yaitu umpan balik masyarakat. Umpan balik masyarakat mendapatkan umpan balik dari masyarakat terkait dampak positif atau negatif dari kegiatan dakwah. Yang ketujuh, penggunaan media. Menilai efektivitas media yang digunakan dalam menyampaikan dakwah seperti ceramah, buku, atau platform online.
Dan yang ke-8 yaitu kualitas komunikasi. Mengevaluasi kemampuan dakwah dalam menyampaikan pesan secara jelas, relevan, dan dapat dimengerti oleh audiens. Evaluasi efek dakwah perlu bersifat holistik dan melibatkan keterlibatan langsung dengan komunitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dakwah yang dihasilkan.